Shalom semua, selamat pagi. Kita pagi hari ini semoga dalam keadaan baik-baik. Kita mau bincang-bincang pagi ini dalam root reaching out other together. Jadi hari ini kita mau bahas true ministry, ya. Di dalam sebuah ministry, di dalam di dalam sebuah pelayanan itu penting ya, ada nilai-nilai, dan salah satunya yang penting untuk menunjang sebuah pelayanan itu berjalan dengan baik adalah true ministry. Nah, kenapa begitu penting true ministry dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah nilai di dalam pelayanan? Bagaimana rekan-rekan? Silakan, ada yang mau memulai? Bang Roy, boleh? Saya kejam ini. Iya, tadi apa pertanyaannya tadi? Kenapa begitu pentingnya true ministry ya, sebuah nilai true ministry di dalam sebuah pelayanan? Pastinya semua yang akan menjadi berkat adalah yang genuine ya, yang sejati. Artinya bukan yang artifisial, atau kalau bahasa Inggrisnya itu orang bilang fake, atau sesuatu yang ada motif lain menungganginya, karena itu membuat kita menjadi tidak tulus. Sementara Yesus sendiri mengajarkan kepada para rasul, pada murid-muridnya adalah hendaklah kamu tulus, ya kan ya, tulus ya, seperti merpati gitu. Ya, di sisi lain Yesus juga mengajarkan supaya kita cerdik memang seperti ular, tetapi pagar terutamanya adalah tulus. Nah, ketika kita tidak ketika seseorang atau kita melayani tidak secara genuine, maka bisa dikatakan tidak ada ketulusan di sana. Nah, sesuatu yang kita lakukan tidak tulus, ya pada akhirnya bisa ditunggangi oleh maksud-maksud daging, maksud-maksud jahat, yang pada akhirnya ya menumbuhkan juga ilalang-ilalang di tengah ladang gandum gitu. Dan itulah kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita tentang pelayanan yang sejati, bahkan meneladankan kepada kita pelayanan yang sejati. Itu kata-kata pembuka ya dari Abang ya. Jadi agak bahaya ya, begitu berbahaya ketika kita genuine, tulus ketika kita melayani ya. Kira-kira seperti apa itu menerapkan itu di dalam sebuah ministry, dalam sebuah pelayanan? Kira-kira itu gimana ya menerapkannya yang real gitu, yang bisa dikatakan praktikal mungkin? Ya. Gitu. Kira-kira bagaimana rekan-rekan? Raja atau Estu, ya, ada masukan? Boleh. Oke, kalau dari saya mungkin menambahi apa yang disampaikan dari Bang Roy. Ya, saya percaya bahwa yang Tuhan rindukan dari setiap kita adalah kita memulai segala satu karena dilandaskan kita mengasihi Tuhan, gitu ya. Banyak orang melayani, mereka pikir bahwa karena mereka bisa. Mereka melayani dimotivasi oleh kemampuan atau kehebatan yang mereka miliki. Padahal sesungguhnya pelayanan sejati atau true ministry, saya percaya itu lahir karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Ya, karena kalau kita memulai pelayanan dengan atas dasar kita hebat, kita bisa, atau kita mampu, saya rasa itu bukanlah pelayanan yang sejati atau bukan true ministry. Jadi buat setiap kita atau buat setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya bukan betapa kamu hebat, betapa kamu bisa melayani, tapi apakah kamu, kalau dari saya, mungkin Kak Estu bisa menambah. Jadi emang dasarnya karena mengasihi Tuhan ya. Dasarnya dulu ya, berarti yang harus dibenarkan ya, gitu, supaya ketika melakukan atau ketika kita melayani Tuhan dengan
dengan melayani sesama enggak salah ya gitu. Nah tapi kan sering sekali kita terjebak yang tadinya kita tahu nih dasarnya mengasihi Tuhan, tapi pada kenyataannya ketika kita melayani, masuk dalam dunia pelayanan nih gitu, kita terjebak gitu, kita bisa bisa apa namanya ya, bisa merasa saya sudah lebih banyak melakukan, atau aduh pekerjaan saya tidak, apa yang saya perbuat tidak dihargai gitu gitu. Nah itu gimana ya supaya bagaimana menerapkan itu kira-kira di dalam keseharian gitu. Oke, menambahkan kali ya Bang, menambahkan lagi dari Bang Raja ya tentang pelayanan yang sejati. Kalau tadi yang Bang Deddy sampaikan ya, ada banyak orang yang akhirnya melayani, terus akhirnya merasa bahwa sudah melakukan ini itu dan lebih melihat kepada hasil gitu ya, lebih melihat kepada aku udah ngelakuin ini, akhirnya jatuhnya kepada kesombongan ya. Sebenarnya ya kembali lagi ketika seseorang memulai sebuah pelayanan dengan hati yang memang mau mengasihi Tuhan, tolok ukurnya bukan itu gitu. Tapi tolok ukurnya bukan apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan gitu ya. Maksudnya tolok ukurnya bukan apa yang sudah saya lakukan, oh saya sudah ngelakuin ini kok nggak terjadi apa yang aku harapkan gitu. Enggak, tapi di dalam pelayanan gitu ya, tentang true ministry ini. Makanya ketika seorang melayani, dia harus sadar bahwa memang dia harusnya melayani dengan kerendah hatian, bukan melayani untuk dirinya sendiri, tapi ya memang untuk Tuhan ya. Dan apa ya, penerapannya kalau seseorang yang melayani dengan tulus hati harusnya tidak melihat kepada hasil, maksudnya tidak mematok diri kepada seseorang kayak gini karena saya, pelayanan ini seperti ini karena saya gitu ya. Justru harusnya ketika dia sungguh-sungguh melayani dengan segenap hati, harusnya dia akan berpikir bahwa wah, sampai detik ini pun saya masih belum melakukan segitu banyak untuk Tuhan. Kayak masih merasa I want more, aku mau ngelakuin lebih daripada ini untuk Tuhan gitu. Dan semua yang dia kerjakan harusnya kita akan merasa bahwa apa yang saya kerjakan ini belum apa-apa dan aku mau lebih dan lebih dan lebih lagi. Gitu sih Bang, kalau kita bicara soal pelayanan yang sejati ya. Gitu Bang. Oke, thank you Estu. Ada nggak ya buat Bang Roy nih? Ada nggak ya Bang kira-kira ukurannya ya, kita dapat melihat mungkin diri kita atau orang lain, orang ini benar-benar tulus di dalam melayani gitu. Ada nggak yang kita bisa buat untuk mengukur itu, bahwa orang itu tuh memang sedang di dalam ketulusan ketika melayani, dia benar-benar melakukan itu, hidupi itu. Ya, sebenarnya susah gampang ya melihat seperti itu karena memang kan sumber motivasinya itu kan bersumber dari hati. Nah, yang melihat hati ini kan hanya Tuhan ya. Tapi memang pohon bisa dikenal dari buahnya. Kita bisa melihat dari bagaimana seseorang meresponi terhadap sebuah kebutuhan. Apakah seseorang ini memilih-milih apa yang mau dia lakukan? Kalau misalnya yang bersangkutan memilih, kita bisa nilai misalnya dia lebih suka melayani di hal-hal seperti apa. Apakah yang bersifat gebiar atau bisa menarik pujian banyak atau penuh lampu sorot di sana, atau misalnya untuk pelayanan-pelayanan yang kecil tidak banyak yang dilayani, misalnya ketika saya berkhotbah hanya di hadapan 2-3 orang yang hadir, maka saya uring-uringan, malas, tidak mengiyakan mungkin undangan khotbah di sana. Ya, dari situ kita bisa lihat terus bagaimana sikap
sikap hati dan lain sebagainya, itu ya. Nah, apa ya? Dari hal-hal luaran seperti itu bisa kita lihat, gitu. Atau apa ya? Ketika dia menuntut pada hasil yang besar, menuntut kepada, misalnya ada ya menuntut kepada pelayanan yang baik juga dari tempat di mana dia melayani, jadi dia lebih ingin dilayani sebenarnya lebih daripada melayani, gitu. Nah, itu adalah pelayanan yang semu, ya. Ketika hal-hal seperti itu apa ya, nampak, memandang rupa, gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga sih dalam pelayanan yang kita kerjakan, gitu. Kalau misalnya ini kita perlu sepakati nggak ya? Maksudnya sepakat nggak dengan apa yang saya sampaikan? Kalau misalnya ukurannya kita dapat melihat ukuran true ministry, ketulusan, kerendahan hati yang sebenarnya di dalam melayani adalah ya seperti Kristus lah ya. Ya. Betul ya? Berarti emang kita harus ya seperti Kristus. Dia yang adalah Tuhan, mengosongkan diri, melayani, menghamba gitu, dan tidak ada di dalam dia untuk membesarkan namanya, tidak ada di dalam dia untuk haus akan pujian gitu-gitu. Mungkin itu menjadi standar, betul nggak ya Bang ya? Ya rekan-rekannya, itu yang harus menjadi standar Pastinya ya. ketika kita melayani. Tapi emang gimana ya? Bagaimana ya kita bisa, apa yang perlu kita lakukan gitu untuk kita bisa seperti itu gitu, untuk kita bisa memang hidup di dalam keseharian kita dalam melayani, kita bisa hidup di dalam ketulusan true ministry gitu. Mungkin menambahkan lagi ya. Oke, saya percaya kalau salah satu prinsip pelayanan sejati itu seperti yang kita tahu bersama di Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, ya harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Itu. Bahwa motivasi kita jelas, biarlah nama dia yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Nah, seringkali kita terjebak sebagai pelayan Tuhan, yaitu lebih menonjolkan sisi keakuan kita daripada Tuhan yang kita sembah. Sehingga orang atau banyak sekali orang-orang Kristen atau jemaat Tuhan lebih memandang siapa yang berbicara atau lebih melihat siapa yang ada di depan daripada siapa sesungguhnya Tuhan yang harusnya kita sembah. Gitu. Nah, seringkali kita terjebak di sana karena lalu mungkin sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya saat dia ada di atas mimbar, saat dia ada di depan, berpuluh pasang mata, beratus pasang mata melihat dia, sehingga dia terjebak dengan segala mungkin jenis pelayanan yang kita lakukan. Nah, makanya kita perlu sadar di sini bahwa salah satu prinsip true ministry adalah seharusnya Tuhan semakin besar, kita yang ada di belakang, kita yang harus semakin kecil. Nah, kita perlu sadar itu dan kita harus minta pertolongan Tuhan, biarlah kita tidak menjadi sosok yang menutupi kebesaran Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan. Gitu. Itu mungkin ya dari yang bisa saya sampaikan. Ya. Saya pernah ingat satu materi, mungkin baru kan supaya istilah yang dibagikan di materi itu tadi waktu kita sebelum podcast ini sempat mention ya, huperetes. Nah, jadi waktu dibagikan materi itu ada istilah itu ya,
Itu bagaimana, Bang? Abang nih, wah, ya kalau hupretes ini kan sebenarnya adalah kata Yunani ya. Suara Abang cukup jelas ya. Jadi Jelas. itu berasal Jelas, jelas. dari kata Yunani yang memang artinya apa ya, para ini ya, budak-budak di geladak kapalnya, kapal zaman Yunani itu ya. Jadi kapal itu digerakkan oleh orang-orang yang ada di geladak itu, dan itu dikomandai oleh seseorang. Nah, tugas mereka tuh hanya untuk mengikuti komando. Nggak peduli apa kapal mau tenggelam, lagi diserang atau apa. Yang penting mereka di dalam geladak kapal yang tidak kelihatan itu memberi energi pada gerak kapal. Jadi dari sini kita bisa menarik apa ya, pelajaran bahwa ya itulah hamba ya, itulah budak, itulah pelayan-pelayan. Mereka itu betul-betul punya apa ya, punya tugas hanya untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Masalah kapal ini apa ya, selamat tidak selamat, dalam pertempuran menang atau tidak, mereka hanya melakukan tugas mereka. Sekalipun apa ya, ada ancaman, mereka akan terus mendayung dan terus mendayung. Dan ketika apa ya, ada kemenangan atau kemuliaan yang terjadi, ya tidak ada, mereka hanya melakukan tugas mereka di dalam tempat yang tersembunyi itu, di dalam apa ya, perut kapal itu. Jadi apa ya, itulah yang sebenarnya menjadi gambaran seperti apa seorang pelayan Kristus di tengah-tengah dunia ini gitu. Jadi kita tidak kelihatan, nggak ada panggungnya di sana. Ya, kita di bawah, kita memberi energi, kita berfungsi. Jadi bukan mengejar pamornya, tapi memang fungsinya menjadi agen kegerakan di sana. Tetapi kemuliaan, nama, kredit tetap kepada Kristus yang adalah Tuhan kita. Jadi apakah kita apa ya, gagal di tengah jalan atau kehabisan di tengah jalan, bahkan mungkin kita kehilangan nyawa kita karena pelayanan ini, well, Tuhanlah yang dimuliakan. Saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Jadi kalau saya hanya berkhotbah di hadapan 1-2 orang, saya akan berkhotbah dengan segenap hati saya. Entah di hadapan 1-2 berapa orang. Kalau saya harus melayani di tengah-tengah pelayanan yang mungkin menjijikkan bagi banyak orang, saya mau lakukan semata-mata karena orang yang saya layani sudah ditebus oleh darah Kristus. Saya tidak pilih-pilih di mana saya melayani. Saya melayani di mana ada kebutuhan, saya akan jawab. Itu kira-kira deh. Luar biasa ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita adalah huperetes. Jadi mungkin orang-orang, mungkin rekan-rekan yang mendengar podcast ini, kata huperetes itu ada di dalam Alkitab ya. Paulus sebut dia sebagai huperetes. Di 1 Korintus 4 ayat 1, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah, hamba-hamba di sini itu tadi Bang Rus sudah jelaskan ya, itu bahasa Yunaninya adalah huperetes. Jadi apa itu huperetes? Seperti tadi yang sudah Bang Roy jelaskan. Jadi itulah kita sebagai pelayan-pelayan Kristus. Jadi kita hanya bisa ikuti komando, kita hanya bisa taat, kita hanya bisa setia, tugas kita hanya mendayung ya. Kalau sebagai huperetes itu tugas seorang hamba, atau huperetes itu adalah dia mendayung, dia hanya menggerakkan. Oh, itu luar biasa sekali ya kalau kita renungkan ya. Itu luar biasa sekali ya, maksudnya kita nggak ada apa-apa, kalaupun ada kemenangan kita dijelaskan, yaitu Tuhan kita lah yang mendapatkan pujian, yang mendapatkan kemenangan gitu. Dan kita bersyukur gitu, ikut di dalam peperangan dan fokus kepada tugas kita masing-masing. Wah, itu satu istilah yang cukup luar biasa, cukup dalam, dan menghidupinya mungkin tidak semudah itu ya. Benar. Menghidupinya Tahu tidak semudah gimana, tahu Bang? nggak? Tahu nggak pelayanan apa
yang betul-betul menuntut hati seorang pelayan sejati? Apa itu, Bang? Ada yang mau jawab coba? Tahu nggak pelayanan apa itu? Pemuridan, Pak. Yes, exactly. Kenapa Kak Istu coba? Iya, karena memang pemuridan ini ya seperti yang Bang Roy jelaskan ya tentang Euparetes ini. Kalau Euparetes ini kan orang-orangnya di dalam perut kapal dan mereka nggak kelihatan. Ya pemuridan juga kayak gitu kan. Pemuridan itu kan pelayanan yang nggak pernah kelihatan, jarang. Nggak mungkin kan misalnya aku lagi posting di sosmed, aku mau PA nih guys, aku habis penginjilan nih guys, gitu-gitu kan nggak mungkin ya. Jadi pemuridan itu satu pelayanan yang nggak kelihatan. Kita menyediakan waktu kita untuk mengajar seorang anak yang bahkan mungkin kita nggak pernah kenal sebelumnya. Nggak hanya sekedar mengajar ya, tapi juga memberi. Misalnya dia butuh apa, kita bantu. Mungkin secara keuangan, mungkin secara waktu. Kalau misalnya ini anak lagi sakit ya, kita berarti pergi ke kosannya, ke rumahnya untuk bantu rawat dia gitu. Bahkan sampai kepada ya kita mendoakan dia gitu kan. Jadi memberikan nggak hanya sekedar waktu, tenaga, uang juga mungkin ya. Kemudian doa gitu ya. Atau ketika kita berdoa kan kita mengeluarkan tenaga. Ketika kita berdoa juga kita nggak mungkin hanya sekedar Tuhan berkati dia, amin kan enggak ya. Pasti juga kita mikirin secara mental pun juga kita memberikan effort emosi kepada dia gitu. Belum lagi kalau misalnya anak rohani ini mungkin bukanlah anak rohani yang taat gitu ya, atau misalnya anak rohani ini bukanlah anak rohani yang gampang untuk dimuridkan gitu. Itu kan akan akan membuat kita ya otomatis punya usaha yang cukup besar ya untuk mengerjakan pemuridan ini gitu. Dan itu nggak semua kisah pemuridan terbuka di banyak orang gitu. Dan ini memang satu pelayanan yang bahkan mungkin jarang diketahui, jarang dilihat, beda dengan pelayan-pelayan mimbar. Mungkin kalau misalnya kita pergi ke gereja, kemudian ada orang-orang yang melayani di bagian musik, di bagian song leader, WL gitu ya, atau mungkin jadi pembicara, jadi pendeta di depan mimbar gitu. Itu mungkin kelihatan banyak orang, kelihatan bahwa oh abang ini, kakak ini luar biasa gitu. Tapi kalau pemuridan kan tidak seperti itu ya. Pemuridan kan tidak mau mempamer-pamerkan bahwa oh aku habis ngasih ini ke dia loh, kan nggak seperti itu ya. Dan makanya itu benar-benar pemuridan ini menggambarkan satu pelayanan yang memang termasuk satu pelayanan yang harusnya menjadi pelayanan yang sejati yang kita kerjakan. Dan memang nyatanya karena pelayanan ini pemuridan ini tidak terlalu kelihatan oleh banyak orang, ya pada akhirnya nggak banyak juga orang yang sadar dan bersedia untuk mengerjakan hal ini, gitu. Betul, Bang? Tuh. Jadi salah satunya memang adalah pemuritan ya. Di dalam pemuritan kita itu nggak bisa meninggikan diri, sudah pasti. Karena itu adalah tugas harian yang panggungnya nggak ada. Panggungnya nggak ada, lampu sorotnya nggak ada. Sebenarnya memang bukan hanya pemuritan. Semua pelayanan kita ya, mau kita adalah profesional yang melayani di kantor, di bidang apapun ya, para perawat ya, para guru, para orang tua, istri yang melayani suaminya, dan lain sebagainya. Ya, semua pelayanan itu haruslah dikuasai oleh hati hamba gitu. Itulah yang Tuhan cari. Dan kalaupun kita misalnya ada di pelayanan yang punya panggung dan lain sebagainya, di dalam kehambaanlah kita akan memuliakan Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang dimuliakan. Biarlah kita mengasihi Kristus lebih dari segala-galanya. Kita mati terhadap diri kita, dan lewat itu kasih yang tulus terhadap orang-orang yang terhilang pun mengalir. Sehingga
keselamatan itu menjadi nyata di banyak orang ya. Orang-orang dipulihkan, orang-orang disembuhkan, orang-orang bertumbuh, banyak orang diberkati, mengenal Kristus lewat hidup kita. Itu satu hal yang kita perlu bangun kembali tengah-tengah pelayanan anak-anak muda ini. Ya, dan yang sisi penting juga yang perlu ada pada sisi seorang yang melayani secara sejati itu bahwa dia menjaga kekudusannya. Ya, dia menjaga kehidupannya yang kudus di hadapan Tuhan. Sehingga tidak membawa skandal dalam pelayanannya, tidak membawa skandal-skandal yang memalukan. Pada akhirnya menghancurkan segala yang sudah dibangun. Biarlah dia di dalam terang Kristus. Seorang pelayan sejati itu accountable, sangat-sangat accountable. Kalau dia bilang begini, mungkin next kita bisa bahas tentang akuntabilitas ya, sesuatu yang menarik. Kalau seorang bilang bahwa aku bisa kok, aku punya nilai-nilai dalam diriku kok gitu. Jadi nilai-nilai inilah yang menjaga saya. Tapi kalau dia tidak accountable, bagi saya nilai-nilai itu tidak pernah ada pada dia. Nilai-nilai itu terkulminasi dalam satu nilai besar yang namanya akuntabilitas. Dia bisa diterangi dari segala sisi. Dan itulah yang menjaga kekudusannya. Dan inilah seorang pelayan yang sejati. Paulus berkata, aku menjaga diriku supaya aku jangan jadi batu sandungan dan Injil malah ditolak karena akunya gitu. Yes. Kira-kira. Luar biasa ya. Dan setiap kita ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus dan sekarang kita tinggal dalam Dia, kita perlu menyadari bahwa kita adalah hamba sekarang. Kita adalah hamba Kristus. Jadi pergumulannya adalah mematikan segala sesuatu ego kita, kehendak diri kita. Itu pergumulan panjang hidup. Itu pergumulan seumur hidup supaya kita takluk di bawah kaki Tuhan ya, di bawah kebenaran. Wah, itu pergumulan nggak mudah, dan mungkin banyak juga orang-orang di luar sana, teman-teman, rekan-rekan sekalian yang mendengarkan podcast ini yang terus sedang mengalami pergumulan demikian ya. Jadi kamu nggak sendiri, kita adalah orang yang sama-sama sedang bergumul juga untuk menaklukkan diri kita untuk tunduk di hadapan Kristus. Ayo kita terus sama-sama berjuang ya, berjuang untuk terus setia menjadi hamba. Dan kalau misalnya rekan-rekan semua yang mendengarkan mau share, mau sama-sama butuh topangan doa, sharing, ngobrol, bisa kontak kita, ada nomor yang tertera untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Silakan, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menopang. Ya, kita sedang di posisi yang sama dengan rekan-rekan sekalian. Oke, kita itu obrolan kita pagi hari ini. Ya, nantikan podcast selanjutnya. Silakan dengar di YouTube, di Spotify, di IGTV juga ya? IGTV enggak ya? Enggak, itu cuma ininya. Highlight. Oh iya. Highlight ya. Ya, silakan Teaser. ditonton. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh kontak kita secara personal. Mungkin kalian ada yang punya nomor kita masing-masing, boleh kontak lewat sosial media. Mungkin kita bisa sharing-sharing, bisa saling menguatkan. Terus semangat menjadi hamba Kristus. Mungkin salah satu dari antara kita bisa tutup dalam doa dan mendoakan rekan-rekan juga di luar sana yang sedang bergumul. Bang Raja, boleh tutup dalam doa. Oke. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapak mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau hadir dalam podcast ini juga ya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memelihara, Engkau yang terus berkarya atas hidup kami ya Bapak. Mengucap syukur kalau
pagi hari ini kami bisa berbincang, bisa diskusi tentang true ministry ya Tuhan. Yang mengucap syukur, biarlah Engkau yang menjadi teladan kami. Hanya Engkaulah yang menjadi satu-satunya motivasi kami ya Tuhan, melayani ya Tuhan. Biarlah pelayanan sejati ini ya Bapak dilakukan dengan motivasi yang tunggal, yaitu dilandaskan karena kita mau memuliakan Tuhan, tidak mencari hormat atau pujian sedikit pun dari orang lain, bahkan diri sendiri ya Tuhan. Biarlah mahkota kemuliaan dipersembahkan hanya untuk Raja segala Raja ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan, biarlah pagi hari ini, biarlah kami semakin mengerti, kami semakin memahami tentang true ministry ya Bapa. Kami membuang segala motivasi yang tidak berasal daripada Tuhan, sehingga benar ya Bapa, kami melayani karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh rindu ya Bapa, kerajaan-Mu semakin luas di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap orang-orang yang mendengarkan podcast pagi hari ini. Bapak, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kau berikan hati yang baru, hati yang mau melayani, hati sebagai seorang hamba, hati sebagai seorang murid Bapa. Ketika mereka melayani, ketika mereka hadir dalam pelayanan yang mereka ampuh hari ini, bahkan ke depannya Bapak, mereka melakukannya dengan hati yang mengucap syukur bersukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam, God bless you. Tuhan berkati semua.